Berbeda dengan strategi Nokia yang lebih suka melepas produk-produk smartphone Windows papan atas, setelah sukses diakuisisi Microsoft, target konsumen pun dirubah menjadi lebih menyasar konsumen kelas menengah dan bawah. Yap, setelah lumayan sukses di seri Lumia 535 yang dibanderol pada kisaran 1,6 jutaan, Microsoft mencoba peruntungannya di kasa yang lebih rendah lagi, di level 1 juta pas. Hasilnya, HP Windows Phone termurah saat ini, Lumia 435. Saya ikutan pre-order Lumia 435 ini di blibli.com dan dapat dengan harga 900.000. Langsung dibuka aja semua ya. Segelnya dari Era Jaya, garansinya berarti. Oke. Di dalam box ada kartu garansi. Kemudian device-nya Lumia 435 yang saya belum pernah punya HP dengan warna orange, jadi pengen coba sekali-kali mah. Lanjut ke earphone, standar aja bentuknya ya. Nanti kita cek kualitasnya. Lalu charger yang menyatu dengan kabelnya ternyata. Jadi nggak dikasih kabel data ya. Dan ternyata outputnya juga kecil ya. Di 550 mA aja. Wow. Kemudian lanjut ke kitab-kitab dan buku panduan. Dan terakhir, baterai berkapasitas 1560 mAh. Oke, habis. Dan ini dia semua yang kita dapetin di dalam boxnya. Secara handling, yang saya rasain kurang nyaman ya. Jadi material cangkang belakangnya tuh plastik banget, licin, dan juga sudut-sudut bagian bawahnya yang tegas ternyata lumayan tajam ya. Jadi sedikit nusuk-nusuk gitu deh. Tapi bagusnya di sisi desain ini banyak juga kok. Jadi kalau hanya dipandang aja dan lagi nggak dipegang, desainnya funky abis. Pewarnaannya juga, terutama yang warna oranye ini, eye catchy gitu, lah. Apalah itulah. Jadi handphonenya tebal sih, tapi nggak tahu kenapa dengan ketebalannya itu bikin HP-nya makin unik, beda dan asik. Dan build quality-nya, tinggal tambah tempered glass di depan. Saya bisa ngebayangin HP ini 5 tahun kemudian, walaupun udah penuh baret di sana-sini, tapi masih tetap jalan normal, khas HP-HP Nokia jadul. Back covernya ini berfungsi sebagai bumper HP-nya, di kanan, kiri, atas, bawah. Hanya depannya aja yang harus dibemperin lagi sama tempered glass. Udah deh, mantap. Jadi di sisi desain, Microsoft kelihatannya fokus pada durability atau daya tahan HP ini, baru kemudian memikirkan tampilan yang terlihat mudah dan fun, dan fokus terakhir di sektor handling yang ternyata harus sedikit terkorbankan. Oke lah. Kalau Android akhir-akhir ini berusaha untuk terus meningkatkan performa user interface-nya, Windows Phone dari awal kemunculannya sudah dan selalu menawarkan pengalaman bernavigasi yang ringan, mulus, dengan desain yang unik, bersih, minimalis, elegan, dan stylish. Yap, salah satu kelebihan Windows Phone adalah lebih bersahabat dengan spesifikasi hardware yang nggak harus terlalu wah. Sudah disuntikannya Windows Phone versi terbaru 8.1 atau Denim, saya sangat apresiasi. Karena secara fitur, Windows Phone versi ini sudah bisa mengejar ketertinggalannya dari Android maupun iOS. Walau secara jumlah aplikasi yang tersedia di application store-nya masih sangat jauh tertinggal ya. Fitur-fitur baru seperti Action Center atau layar notifikasi kalau di Android mah, fitur penghemat baterai, lifestyle yang lebih personal, membuat folder di lifestyle, dan pastinya berkenalan dengan Cortana. Hai Cortana. SMS Jerry Samudra. Texting Gary Samudra. Say your message. Hey bro, where are you? Hey bro, where are you? You can say send, add more, or try again. Send. Sending your text. Mampu menjadikan Windows Phone 8.1 penantang serius Android maupun iOS. Multitasking dapat berjalan dengan mulus di sini. Manajemen memorinya pun sudah sangat baik, mengingat file-file aplikasi yang kita install bisa dipindahkan ke memori microSD. Namun fitur USB on the go tampaknya masih harus absen.
Jadi di sektor user interface, sebelum keluarnya Windows 8.1 ini, agak sulit untuk tidak mengatakan Android lebih baik dari Windows Phone. Tapi sekarang, Windows Phone dengan berbagai fitur barunya sudah bisa dikatakan sejajar dengan para kompetitornya. Walau kalau dikatakan lebih superior dari Android juga, enggak sih, lebih ke beda aja gitu. Ibaratnya kayak sepeda gunung sama sepeda lipat. Sama-sama namanya sepeda, tapi sensasi mengendarainya berbeda. Saya dipuaskan oleh responsivitas layar 4 inch-nya dengan multitouch di 5 sentuhan saat menunjang kelincahan jemari saya saat bernavigasi, terutama pas mengetik cepat di keyboardnya. Sayangnya, rendering warna, viewing angle juga kecerahan layarnya terbilang biasa aja sih, walau nggak bisa dibilang jelek juga. Penggunaan prosesor Snapdragon 200 dengan clock speed 1,2 GHz yang masih berinti dual core aja, ternyata dirasa cukup untuk pengalaman bernavigasi yang mulus di UI-nya. Untuk browsing, chatting, maupun sosmed, nggak ada hambatan yang terlalu signifikan. Gaming 3D kelas menengah pun di luar dugaan cukup lancar di Lumia 435 ini. Peran besaran RAM yang sudah 1 GB cukup terlihat di sini. Memori internal 8 GB yang juga sudah terbilang luas buat smartphone 1 jutaan, sudah sepatutnya kita apresiasi. Walau setelah dikurang sistem dan aplikasi bawaan, hanya tersisa sekitar 4,7 sampai 4,8 GB saja. Untungnya, file-file game dan aplikasi bisa kita alihkan ke microSD. Dukungan dual SIM card yang berjenis micro SIM, jadi harus dipotong ya SIM cardnya, juga bikin HP ini makin fleksibel. Mau lebih fleksibel lagi? Baik SIM 1 maupun SIM 2 udah sama-sama bisa dipakai internetan dengan kecepatan 3G. Tinggal di switch aja di settingannya. Gampang kan? Di sektor daya tahan baterai dengan besaran 1560 mAh-nya, buat pemakaian ringan menuju sedang dengan satu SIM aktif aja, paling bisa tahan sampai sore ya, dan belum bisa nemenin sampai waktu tidur saya tiba. Tapi uniknya, dalam keadaan standby dan lagi nggak digunakan, baterainya sangat irit. Asal sinyal operator di lokasi kita stabil. Jadi kesimpulannya, hanya untuk game 3D kelas berat yang nggak bisa dihandle dengan mulus di Lumia 435 ini. Selain itu, semua bisa dijalankan dengan minim hambatan. 2 megapiksel, fix focus, tanpa flash. Ya, ngerti lah ya. Nggak banyak yang bisa kita harapkan di sektor ini. Walaupun sebenarnya untuk ukuran 2 megapiksel sih terbilang bagus hasilnya ya, terutama pada kondisi pencahayaan yang memadai. Tapi ya sebagus-bagusnya 2 megapiksel, ketajamannya kurang jos gimana gitu. Tapi cukuplah buat dokumentasi biasa sih. Hasil videonya yang punya resolusi maksimal di Full Wide VGA juga terbilang sok-sok lah. Nggak jelek sih, tapi masih jauh dari bagus juga. Kamera depannya yang masih VGA juga lebih tepat ditujukan untuk menunjang video call lewat Skype dibandingkan buat selfie. Tapi kalau emang mau maksain foto selfie, pastikan di tempat yang terang benderang ya guys. Baru hasilnya mendingan. Jadi sektor kamera intinya harus pada kondisi terang benderang. Kalau lagi remang-remang sih bikin nggak mood foto-foto deh. Keluaran speaker bodinya keras benar dan nggak pecah walau digeber di volume tertinggi. Tapi ya minimal nggak bakal kelewat kalau ada telepon masuk walau HP-nya di dalam pouch, pouchnya di dalam tas, tasnya di dalam bagasi, bagasinya di dalam garasi. Nggak ding bercanda. Well anyway, dengerin musik pada earphone bawaan datar ya. Kualitas earphone-nya standar pakai banget. Tapi kalau earphone-nya diganti sama yang beginian, baru jos suaranya. Ternyata hardware maupun software penunjang musikalitas Lumia 435 ini sebenarnya udah bisa menghasilkan keluaran suara musik yang asik. Hanya earphone bawaannya aja yang nggak asik. Oke, kesimpulannya, Windows Phone mungkin belum setenar Android. Namun secara fungsionalitas, sistem operasi besutan Microsoft ini terus berbenah mengejar ketertinggalannya. Dan di versi terbarunya, Windows Phone 8.1 ini, menurut saya gapnya hanyalah tinggal di selisih jumlah pilihan aplikasi yang tersedia di toko aplikasinya,
yaitu pada saat video ini dibuat di kisaran 340.000 aplikasi di Windows Phone Store melawan 1,4 juta aplikasi di Play Store Android. Walau sekilas terlihat sangat timpang ya, namun ternyata berbagai aplikasi chatting dan sosmed favorit sampai game-game dari developer besar udah ada di Windows Phone Store ini. Windows Phone Store ya. Dan hampir semua aplikasi yang ditawarkan dapat berjalan dengan baik di seri termurah Windows Phone Lumia 435 ini. Yap, Lumia 435 ini tergolong HP murah buat ukuran Windows Phone. Namun bila dibandingkan dengan HP Android, di kisaran 1 jutaan ada trio Android One, Asus Zenfone 4, sampai Access Go 4e yang punya otak lebih encer, kamera yang sedikit lebih baik, plus akses untuk mendownload 1,4 juta aplikasi di Play Store. Tapi, buat yang memang fanatik Windows Phone, atau juga pengen tampil beda dan elegan dengan OS yang stylish, juga karena bosan pakai Android dan pengen coba-coba Windows Phone gitu, nggak perlu macam-macam aplikasi yang malah kadang bikin bingung mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang jelek. Juga kepicut karena melihat tongkrongannya yang menjanjikan durabilitas tingkat tinggi setelah dipakai bertahun-tahun, Lumia 435 ini cukup menarik untuk dipinang, asalkan nggak terlalu suka foto-foto. Oke guys, saya cukupkan dulu reviewnya. Semoga ada manfaatnya. Like dan subscribe-nya sangat saya tunggu ya guys. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Tetap terbebas dari virus gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.